warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Fitasari dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 014 dari kelas praktikum A. Nah, untuk tugas 3 kali ini yaitu menjelaskan tentang sistem kendali dinamis, pemodelan dan analisis PID. Nah, eksplorasi mendalam tentang pemodelan sistem fisik dan implementasi kendali PID melalui studi kasus praktis, tank level, mass spring damper, disisir pemotor, dan suspensi kendaraan. Kemudian ada pengenalan dan tujuan pembelajaran, tujuan presentasi. Nah, untuk memahami pemodelan sistem dinamis, menguasai teori kendali PID, menganalisis respon sistem, dan aplikasi pada sistem nyata. Untuk cakupan materinya, ada model matematis sistem fisik, fungsi transfer domain S, desain dan tuning controller PID, dan studi kasus industri. Kemudian ada pemodelan tank level atau sistem dinamis dasarnya. Model tank level mendemonstrasikan sistem orde 1 fundamental dalam kontrol industri laju perubahan ketinggian air bergantung pada aliran masuk dan keluar. Untuk persamaan diferensialnya ada A, dalam kurungnya ada DH per DT sama dengan Q in dikurangi Q out. Kemudian ada kondisi operasional, aliran keluar proporsional dengan ketinggian air. Kemudian ada tujuan kontrol, menjaga ketinggian pada set point referensi. Lalu untuk kontrol tank level atau strategi proporsional, yaitu controller proporsional menyesuaikan aliran masuk berdasarkan error ketinggian real time. Keuntungannya respon cepat namun offset steady state mungkin terjadi. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama ada sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua ada respon cepat terhadap gangguan. Kemudian yang ketiga ada cocok untuk sistem stabil. Untuk keterbatasannya sendiri ada error steady state tidak tereliminasi, overshoot bergantung gain, dan sensitif terhadap noise. Kemudian untuk mass spring damper, model mekanik klasik. Nah, sistem massa pegas peredam mewakili banyak aplikasi mekanik, suspensi kendaraan, seismic isolation, dan vibration absorption. Respon dinamis ditentukan oleh ketiga parameter fisik. Untuk persamaan Newtonnya ada M d kuadrat X per dt kuadrat ditambah C dx per dt ditambah kx sama dengan ft. Untuk fungsi transfernya ada gs sama dengan 1 per ms kuadrat ditambah cs ditambah k. Untuk parameter kuncinya ada overshoot, settling time, dan lain sebagainya. Untuk DC servo motor, model elektromekanikal. Motor servo DC menggabungkan dinamika elektrik, armatur, dan mekanik rotor. Pemodelan memerlukan analisis sirkuit dan mekanika rotasi untuk prediksi akurat respon sudut. Yang pertama ada persamaan listrik armatur, yang rumusnya ada di situ semuanya. Dan yang kedua ada torsi motor, dinamika rotasi, dan domain S fungsi transfer. Sudah lengkap dengan rumusnya. Kemudian teori kendali PID, 3 komponen fundamental. Controller PID mengombinasikan aksi proporsional integral dan derivatif untuk mencapai error 0 dengan respon stabil dan cepat. Setiap komponen memiliki peran spesifik dalam performa sistem. Untuk proporsional sendiri atau P, respons cepat, meredam error sekarang, gain KP mengontrol kecepatan respon. Untuk integral atau I, mengeliminasi error steady state, terintegrasi dari waktu 0 hingga T saat ini. Kemudian ada derivatif atau D, memprediksi error masa depan, menekan overshoot dan osilasi tidak stabil. Kemudian ada model suspensi kendaraan, aplikasi quarter car. Model quarter car menganalisis dinamika vertikal satu roda, yaitu interaksi antara bodi kendaraan, sistem suspensi, pegas dan peredam, dan permukaan jalan dengan variasi peredaman berbeda. Kemudian untuk variasi peredaman analisis, yaitu sistem underdamped menghasilkan osilasi tapi cepat stabil. Untuk critically damped
menghilangkan osilasi dengan respons optimal, overdamped, lambat merespons gangguan jalan. Nah, untuk analisis performa suspensi perbandingan parameter redaman. Nah, untuk redaman, Tuning koefisien redaman atau C mengontrol trade-off antara kenyamanan undershoot minimal dan settling time pendek. Desain optimal mempertimbangkan karakteristik jalan dan beban kendaraan. Untuk underdampednya, osilasi lebih dari 16% overshoot, settling time lebih pendek, kurang nyaman pengemudi. Untuk overdampednya, tidak ada osilasi, settling time panjang, respons lambat terhadap jalan. Untuk kesimpulan, integrasi teori dan praktik pemodelan sistem yaitu persamaan diferensial, lalu ke fungsi transfer, analisis domain S untuk prediksi perilaku dinamis, kendali PID adaptif, tuning KP, KI, KD sesuai spesifikasi performa, rest time, overshoot, dan settling time. Aplikasi industri, tank level, water servo, suspensi, contoh nyata teknik kendali dalam sistem kritikal. Pembelajaran selanjutnya ada state place representation, pole placement, observed design, dan implementasi digital pada microcontroller untuk sistem embedded real time. Sekian sedikit pemaparan materi. Sebelum melakukan simulasi, selanjutnya saya akan melanjutkan simulasi pada aplikasi MATLAB. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan yaitu membuat pemodelannya atau modelnya di MATLAB. Sebelumnya saya sudah membuat ini yang untuk level tank level control tank problem. Jenisnya seperti ini. Yang pertama, lalu kita run. Ini kita save terlebih dahulu. Level 1, lalu kita run. Nah, di sini muncul seperti ini. Lalu kita ke bagian model. Nah, sebelumnya saya sudah membuat juga untuk modelnya ini. Kita run. Ini tadi merah karena sebelumnya tadi belum di save atau belum di run juga, makanya ini merah. Nah, di sini ada ini masih error. Nah, lalu setelah kita run, kita coba cek bagian nya. Nah, maka akan muncul tampilan grafiknya seperti ini. Lalu saya akan melanjutkan model yang kedua. Di sini saya akan membuat ini yang baru, yaitu kita sebenarnya tinggal menambahkan saja di bagian 5, 6, 7-nya. Nah, kemudian kita save.
sudah menjadi seperti ini. Lalu saya akan membuat modelnya. Nah, ini sebenarnya itu saya juga sudah membuat sebelumnya karena untuk mempersingkat waktu saja ya. Ini itu model yang pertama tadi kita jadikan grade subsystem. Lalu yang RAM di sini tadi diganti dengan konstan, lalu menambahkan subsystem, menambahkan sum lagi, lalu menambahkan scope di sini. Yang tadi sebelumnya itu RAM di sini itu dihapus, lalu scope-nya juga dihapus yang di di model sebelumnya. Nah, di sini kita run. Nah, di sini kan sebelumnya sudah diganti menjadi 0,3 dan di sini diganti menjadi plus minus. Lalu kita coba lihat hasilnya. Nah, ini seperti ini. Lalu kita lanjut model yang ketiga, yaitu kita buka di bagian ini ya. Ini. Lalu kita ke library browser. Lalu kita tambahkan yaitu, kita klik ini terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, saya jeda terlebih dahulu. Saya akan membuat rangkaiannya. Nah, nanti kita pilih di bagian sini untuk mencari, yaitu gain, sum, integrator. Ini gainnya di sini kita butuh 4 gain, terus ada 1 sum dan 1 integrator. Nah, gainnya di sini, integrator ini, dan sum nanti ada di sini. Nah, ini sudah. Lalu gain di sini kita ganti menjadi KE KA. Lalu yang di sini kita ganti menjadi 133. Lalu sumnya kita ganti menjadi plus minus. Lalu yang ini kita ganti 1 N. Lalu yang di sini kita balik terlebih dahulu. Kita pilih ke format, lalu flip block. Nah, seperti ini. Kita ganti menjadi 0,67. Nah, seperti ini. Lalu
kita sambungkan di sini. Lalu yang ini kita sambungkan sini, ini ke sini. Sudah. Lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, kita run. Lalu kita cek skopnya. Nah, tadi kan kita sudah mengikut 2 kali skopnya, lalu hasilnya tuh seperti ini grafiknya. Nah, bentuknya seperti itu karena ada feedback. Lalu saya akan membuat model yang selanjutnya. Di sini kita akan membuat model yaitu sistem massa pegas peredam. Nah, seperti di sebelumnya, kita ke bagian search untuk mencari yaitu step ini. Kemudian kita ke bagian commonly used blocks, yaitu untuk mencari gain. Kita di sini memerlukan gain sebanyak 4. Nah, kita terus sebelah sini saja. Lalu di sini di sini lalu kita membutuhkan sum juga. Kita taruh sebelah sini. Kemudian kita memerlukan integrator sebanyak 2. Kita taruh sebelah sini dan juga sebelah sini. Lalu ada scope juga. Sini. Lalu di sini itu kita ganti menjadi 40.000. Di sini sumnya kita ganti menjadi plus minus minus. Lalu yang bagian sini kita ganti rectangular. Lalu kita oke. Lalu yang di sini kita ganti menjadi 1/25
simulasi, lalu yang di sini kita ganti menjadi 150. Yang di sini kita ganti 40.000. Tetapi di sini kita balik bagian sininya ini, lalu yang di sini juga kita balik. Lalu kita sambungkan ke sini. Kemudian ini kita sambungkan ke sini. Ini ke sini. Nah, lalu kita run. Kita cek scope-nya untuk menampilkan grafik. Nah, hasilnya seperti ini grafiknya. Karena untuk menampilkan atau mensimulasikan sistem massa pegas peredam, agar kita tahu bagaimana respon dinamis dari sistem mekanik ketika ada gaya bekerja, makanya bentuknya seperti ini. Saya akan melanjutkan model yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita tinggal menambahkan fungsi transfer untuk spring dammer. Di sini kita cari saja yaitu transfer. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah keluar. Kita ambil yang ini. Lalu kita kembali ke library, kita tambahkan scope lagi. Kita sambungkan yang ini ke sini. Kemudian kita tambahkan max. Taruh sebelah sini. Lalu kita sambungkan sini.
bagian numerator transfernya ini kita ganti menjadi 40.000, lalu denominatornya kita ganti 25, 140. Ini lalu kita run. Nah, lalu di sini kita lihat masing-masing scope-nya. Biasanya nah menjadi seperti ini. Yang sini ini juga seperti ini. Ini itu kan dari ini ada naik turun terus habis itu stabil. Nah, dari ketiga hasil grafiknya itu semuanya hampir mirip ya. Nah, lalu kita akan melanjutkan ini tuh membuktikan bahwa untuk pemodelan Spring-Dammer ini dengan menggunakan fungsi transfer ataupun tidak, dia hasilnya cukup sama tadi kan ya. Dari yang awal tadi sama yang ini tadi kan sama hasil grafiknya. Lalu saya akan melanjutkan model yang selanjutnya. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu untuk DC servo motor. Nah, yaitu kita membuat di sini saya jeda saja ya untuk mempersingkat waktunya. Nanti saya tampilkan untuk hasil akhirnya kalau sudah terisi semua. Nah, isinya seperti ini. Lalu kita save, yaitu DC servo motor. Kita save, lalu kita run. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita ke bagian simulingnya. Kita cari konstan, lalu ada sum atau sum ini. Kita memerlukan 2. Lalu ada gain. Kita memerlukan 6 gain di sini. Lalu kita integrator, gain
giroskop. Untuk yang sebagian sini ini kita ganti 5 terlebih dahulu. 5. Lalu ini diganti plus minus minus, dan ini rectangular. Lalu yang ini 1 per R. Lalu yang ini tetap, ini diganti, yang ini kita ganti KT. Lalu ini diganti plus minus, yang ini 1 per C. Yang ini KE, yang ini B. Nah, sudah seperti ini. Nah, yang di sini ini kita balik. Untuk ini nih, kita balik dulu. Ini dan juga yang ini kita balik. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, di sini saya sudah menyambungkan ini. Nah, lalu kita run. Kita cek scope-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Dari 0 ke 70, lalu dia sekitar 70 lebih gitu. Lalu dia stabil. Nah, sudah, saya akan melanjutkan lagi untuk yang terakhir. Sebentar. Di sini saya akan melanjutkan yang terakhir, yaitu membuat untuk quarter car model. Nah, kan karena ini panjang seperti sebelumnya, saya akan membuat ini terlebih dahulu, nanti saya akan menampilkannya. Nah, ini hasil keseluruhannya. Lalu kita save terlebih dahulu, yaitu lalu kita run. Nah, selanjutnya saya akan membuat modelnya. Nah, di sini kita pilih ke sini, kita cari zoom atau sum ini. Kita di sini memerlukan 5.
vibrator berjumlah 4. Sini. Kita memerlukan skop 2, lalu ada di bagian search kita cari step ini. Ini kan karena untuk mempersingkat waktu juga. Nah, di sini nanti saya akan jadikan rectangular. Lalu di sini nanti untuk gen-gennya saya akan ganti ini menjadi 1/MC. Kemudian ini C1 CL, lalu ini KL, lalu ini K2, ini 1/MS, ini K2, dan yang ini nanti ada yang dibalik-balik juga. Nanti langsung ke hasil akhirnya saja karena untuk mempersingkat waktu biar tidak penuh penyimpanannya. Nah, sudah kan jadi seperti ini. Ini tadi ada yang dibalik-balik itu. Lalu kita save terlebih dahulu saja. Lalu kita run. Nah, kita lihat skopnya satu-satu. Sini seperti ini. Ini seperti ini. Sudah sekian dari saya atas pemaparan cara mensimulasikan atau membuat pemodelan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.